Bangsa emas, elok menjadi aman dan sejahtera. Bumi tanah malai tolong bumi yang subur dan makmur dengan moto tidak tanpa balas, masukin pantang merah. Apa namanya jaringan kalau memang sudah dekat dengan PLN, kemudian kalau penduduknya berkumpul komunal, kita buatkan jaringan, nanti listriknya pakai energi tempat, bisa dari matahari atau air yang ada. Kemudian kalau memang jauh, itu yang masih jauh sekali, maka kita buatkan apa namanya, ada tabung listrik yang seperti kita selesaikan. Jadi ada SPEL namanya, stasiun pengisian energi listrik yang disiapkan oleh teman-teman PLN. Baru untuk rumah-rumah kita buatkan tabung listrik seperti mengantarkan energi tersebut. Jadi intinya kita berharap listrik ke depan itu PLN itu harus hadir, Pak. Karena kalau kita memberikan, mohon maaf, kita tidak ini kepada masyarakat, tapi kebanyakan ya historinya melaporkan bahwa sustainability-nya itu nggak bagus, Pak, nggak sustain gitu, Pak. Jadi ini program BPBL, manakala listrik itu sudah di depan rumah, tapi banyak saudara kita yang tidak mampu, Pak. Atas bantuan Pak Willy di DPR gitu ya, kita bisa baru tahun ini diturunkan. Jadi ini ada di Barito Selatan 116, Barito Timur 104, Barito Utara 49 dan seterusnya, Pak. Di Burung Raya 1159. Kelihatannya paling tinggi, Pak ya. Bersyukur kita ada Bupati sebelumnya ada di DPR kan gitu ya. Harus dong kan gitu, berbeda. Nah ini rincian dari ini Pak 1159, Ilang tuh 76, Murung mungkin di sini Murung ya 266. Oh Tanah Siang ada 535, paling banyak di sini. Yang milik PLN ini kita berikan untuk biaya penyambungannya, lengkap dengan listriknya, tidak asal-asalan instalasinya, Pak. Kita siapkan juga pembangunan untuk pengamanan, kemudian ada MCB dan boxnya, kita berikan saklar untuk 3 lampu, ada saklar tunggal untuk 1, ada saklar ganda untuk 2, ada kotak-kotaknya kita berikan, Pak. Nah ini yang kita berikan, dan ini SNI dan sudah ada SLO-nya. SLO ini sertifikat layak operasi supaya dioperasikan itu sudah aman, sudah diuji. Nah, LTSA ini juga, Pak, ya. Jadi LTSA ini memang umurnya hanya 3 tahun ini, Pak Willy. Jangan sampai ada semacam habis terang terbitlah gelap. Kan nggak bagus juga kan terbalik dari cita-cita Kartini. Bukan begitu, Pak Kajari ya. Harusnya habis terang tetap terang, makin terang gitu ya, terang dan makin terang kan gitu ya. Jadi ini harus segera dicek dulu, Pak, ini ya. Kurang nyaman, kurang tidak enak kalau sudah merasakan terang tiba-tiba gelap lagi gitu. Kira-kira demikian, Pak, kondisi kelistrikan di Jawa, Kalimantan Tengah, khususnya Burung Raya ini. Kita akan berupaya, Pak, dengan bantuan teman-teman dari pejabat di Burung Raya ini, semua kita, Pak, barangkali juga Pak Kajari lagi melihat di sana gitu ya, ada lupa masih ada gitu, nggak ada salahnya kita laporkan bareng-bareng, Pak. Semuanya kita bertanggung jawab terhadap data, apalagi Bapak Bupati, mohon datanya bisa dipercepat. Kami sudah menceritakan tadi supaya tahun depan ada angka 83.000, yang 1.100 ini bisa lebih tinggi lagi untuk di sini, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Penyalaan pertama, program bantuan pasang baru listrik BPBL Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat anggota Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Willy M. Yosef MM, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenaga Listrikan, Bapak Insinyur Jisman Hutajulu MM, Bupati Kabupaten Burung Raya, Bapak Dr. Randes Ferdian Yosef MA, Direktur Utama PT PLN Persero yang diwakili Spesialis Manajemen Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Persero, Bapak Agus Setiawan, Vice Presiden Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PT PLN Persero, Bapak Busran Labintang, General Manager Unit Indonesia Wilayah Kalselteng,
yang diwakili senior manajer niaga dan manajemen pelanggan BNN Unit Induk Wilayah Kalsenteng Bapak Susamuji, para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian SDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, serta Bapak Ibu peserta peresmian dan penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik BPBL Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Ibu, pada yang terhormat Pak Willy Yosef sebagai anggota Komisi 7 dari DPR RI. Mohon izin Pak, kami soal ke tempat Bapak di sini luar biasa ini, Murung Raya, Pak Willy, Pak Ferdi, luar biasa. Saya nggak menyangka Pak di sini ternyata pusatnya Indonesia benar Pak di sini. Terima kasih Pak. Yang kedua adalah pada Pak Ferdi M. Yosef sebagai Bupati dari Murung Raya. Berikutnya dari Pak Jesman Tajulu, beliau guru saya Pak. Ketika di Jakarta, saya paling sering sowan ke Pak Jesman. Di ESDM, beliau adalah Direktur Pembinaan Pengusahaan Kelistrikan di ESDM. Kemudian tentunya dari semua pimpinan daerah di semua Kalsel, tadi ada dari Bantu Selatan, kemudian dari Muara Teweh, dan yang lainnya. Terima kasih atas hadir di tempat ini. Dan tentunya teman-teman semuanya, baik dari SDM ataupun dari PLN, serta kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Halo, Adil Katalino Bacurami Kasorga Basengat Kajubatan. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, putra daerah Murung Raya, mantan Bupati 2 periode di Murung Raya, salah satu tokoh pembangunan kita di Murung Raya dan Kalteng, Pak Willy M. Yosef. Ini salah satu guru politik saya. Kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiasi Kementerian ESDM dengan mitra Komisi 7 DPR RI, yaitu Pak Willy M. Yosef, yang bisa tidak hanya menggagasi atau mengilhami, tetapi juga mengaktualisasi daripada panggilan model yang bersinergi dengan harapan masyarakat Kabupaten Murung Raya, ya, khususnya Kecamatan Tanah Siang ini, supaya pagi, siang, sore, malam, ya, betul-betul Kecamatan Tanah Siang terang benderang. Ya, ini perlu kami sampaikan kepada Pak Kejari, Pak Jesman, Pak Julu, dan rombongan yang baru pertama datang ke Kelurahan Serikoi, ya, bukan desa, ya, itu kantor kelurahannya sebelah situ, ya. Dari 10 kecamatan, Kecamatan Tanah Siang ini adalah kecamatan yang memang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh untuk kelistrikannya, dan kami mendapat jatah Murung Raya ini 1000 berapa tadi Mas Agus? 1129. Saya yakin 2023, apalagi menghadapi penghujung petunjuk Pak Presiden bahwa tahun 2024
Indonesia terang benderang, ya, ini akan tercapai, ya. Boleh sekali lagi kita beri aplaus untuk Kementerian SDM, BUMN, ya, dan Pak Willy M. Yosef. Kita doakan Pak Willy M. Yosef kalau mencaleg lagi Dapil Kateng, Kabupaten Murung Raya, Kecamatan Tanah Siang, suaranya full ke sana, ya. Saya tidak mendahului kampanye, hanya mengingatkan aja supaya digarisbawahi, ya. Lebih dapat memahami manfaat program BPBL, selanjutnya kami persilahkan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Bapak Insinyur Zisman Hutajulu MM untuk dapat memberikan sambutan. Kepada beliau dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Dengan sangat berapi-api Pak MC menyampaikan tadi yang sangat kita hormati dan kita banggakan, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Bapak Willy M. Yosef, yang kami hormati Bupati Kabupaten Murung Raya Bapak Perdi M. Yosef, Bapak Ajari, Pak Kosasi, kemudian perwakilan dari Kementerian SDM, kemudian para pejabat di di Kabupaten Murung Raya, Bapak Ibu peserta peresmian dan penyalaan pertama program bantuan pasang baru listrik tahun anggaran 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sampaikan, beberapa kali saya ke daerah, baru kali ini rasanya paling menarik, paling berkesan untuk saya, Pak. Saya tidak tahu apa, tapi batin saya merasakan ada chemistry, Pak, yang harus saya selesaikan gitu ya di sini, ya. Mohon maaf tadi ada Bapak DPR baru saya sebutkan, karena Pak sudah hadir. Jadi memang Pak, kalau di kehidupan modern sekarang ini, listrik ini sudah kebutuhan pokok. Bapak bisa bayangkan Pak ya, kalau nggak ada listrik, apa ada HP di kantong Bapak? HP itu boleh dikatakan sekarang kalau kita untuk laki-laki adalah istri kedua ya Pak ya. Kalau istri tertinggal, yang penting handphone nggak tertinggal ya Pak ya. Benar ya sih? Benar ya Pak ya, Pak Willy ya. Bahkan ada 2, bahkan 3 handphone kita itu semua butuh listrik. Tidak juga berbeda kehidupan di kota maupun di desa Pak. Begitu listrik masuk, maka peradaban berubah ya, boleh dikatakan ya hampir 100%, 90% kan gitu Pak ya. Setelah listrik masuk, ada satu hal lagi, BTS atau internet. Kalau sudah internet dimanapun kita sudah nggak ada cara lagi, betul nggak Pak Bupati? Bapak di Chicago, di mana ya sudah mau Zoom, tinggal menyesuaikan waktu dengan anak gue di sini, baik di Jakarta. Jadi sangat penting. Lalu internet ada, apakah bisa kalau nggak ada listrik? Nggak bisa Pak. Jadi infrastruktur listrik ini memang sangat penting. Oleh karena itu kami di semua di unit di kementerian ini Pak Bupati sangat memikirkan, apalagi ada perintah dari Bapak Presiden bahwa membangun itu dari pinggiran Pak, seperti saya sebutkan tadi. Jadi 3T ini sudah sangat perhatian untuk kami, khusus kelistrikannya. Dan yang belum mendapatkan akses listrik ini banyak kan di 3T atau di daerah terpinggir Pak. Jadi ini tantangan tersendiri. Makan lemang di hari raya lebih asik bersama keluarga. BPBL datang ke Murung Raya membawa listrik untuk semua. Makan pecel berbumbu petis
perut kenyang, hati pun senang. Program BPBL diberikan gratis, listrik terang, masyarakat senang. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Program BPBL ini merupakan aspirasi daripada wakil rakyat, khususnya Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Telah hadir bersama kita anggota Komisi 7 di PRRI, Bapak Dr. Willy M. Yosef MM. Kepada beliau saat ini kami persilakan dengan hormat untuk boleh menyampaikan sambutannya. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kegelapan, mungkin mau terang hari ini, dan seterusnya, dan merdeka dari kebodohan. Yang kami hormati Saudara Bupati Murung Raya beserta seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini, juga Saudara Camat, ya, atau yang mewakili dari seluruh kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Disman Putajulu beserta seluruh rombongan dari Kementerian SDM. Ini luar biasa perjalanannya ke tempat yang paling jauh, ya, di Kalimantan Tengah tentunya ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak bisa sampai ke sini. Kemudian juga yang kami hormati dan kami banggakan rekanan kita dari PLN, baik yang mewakili dari tingkat direksi PLN Pusat, kemudian juga dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan tentu juga PLN yang ada di Purukcahu ini. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Pak Kejari, ya, selamat bertugas Pak. Ya, di sini tentu kami yakin Bapak bisa betah Pak di sini. Ya. Kenapa? Karena dulu ada Pak Kejari saya, Pak Tri Cahyono, namanya Pak Tri Cahyo. Dia hampir satu dekade dengan kami Pak. Jadi sebagai bupati, ya, hampir saya 5 tahun, dia hampir 5 tahun Pak. Jadi Bapak tidak perlu takut pindah Pak, malah menurut saya bisa lama-lama di sini Pak. Apalagi pilkada sudah hampir dekat, ya, kalau Bapak ada keinginan juga boleh mendaftar Pak, ya, bersama teman yang ada di sebelahnya. Ya. Yang kami hormati dan kami banggakan juga ada tamu dan undangan kita dari kabupaten tetangga, ada dari Barito Utara dan Barito Selatan atau Sekretaris Daerah yang mewakili. Boleh berdiri ini, ya, yang hadir. Ya. Terima kasih ya. Jadi ada juga beritanya dan mereka ada yang mau menuju ke Murung Raya tapi kandas gitu, karena perjalanan yang luar biasa. Ya, ya memang mungkin ada teknis dari mengundang para tamu kita dari luar Murung Raya ini agak terlambat, ya. Serta Bapak Ibu yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami tidak lupa ini menyebut anggota DPR, ya, ya, Saudara Herius, ya, silakan berdiri dulu ya Herius ini, ya. Ya, terima kasih Saudara Herius yang mewakili pimpinan DPR di Kabupaten Murung Raya, serta seluruh masyarakat Murung Raya yang hadir atau mewakili, ya, pada kesempatan ini. Dan juga yang kami hormati dan kami banggakan seluruh pemirsa, ya. Jadi pemirsa ini mereka nanti akan menonton apa yang tadi telah disampaikan oleh yang mewakili direksi PLN, yang mewakili Kementerian SDM dan juga Bupati dan kita semua, ya, tentang pemasangan baru penyambungan listrik untuk rumah tangga dan rumah tangga orang miskin ini, ya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu saya
diberikan tadi tidak dikasih tahu jamnya, mungkin saya agak lama ya. Ya agak lama maksud saya karena saya ditugaskan sebagai anggota parlemen. Parle itu artinya ngomong, jadi saya harus banyak ngomong di sini. Minta izin dulu ya Pak Kades ya. Pertama gini, saya itu berterima kasih karena masyarakat Kalteng memberikan mandat kepada saya untuk menjadi wakil rakyat di DPR atau di Senayan, dan sangat kebetulan karena saya tidak minta di Komisi 7 ya, saya ditaruh di Komisi 7. Saya juga bingung ya, Komisi 7 ini membidangi energi, yaitu Kementerian SDM atau pertambangan. Di pertambangan itu ada Dirjen Listrik, juga ada Dirjen dan minyak atau mineral ya, juga ada di sana. Nah, jadi artinya seluruh yang membidangi energi ada di Komisi 7. Ya, termasuk juga dunia tambang atau pertambangan. Nah, yang paling saya anggap keren itu, maksud saya yang paling saya perhatikan itu adalah menyangkut masalah karena ini energi. Ya, tadi sudah disampaikan juga baik oleh Bupati, oleh yang mewakili Menteri SDM dan PLN, bahwa listrik atau PLN ini adalah perusahaan milik negara. Makanya dia dipercayakan untuk mengelola energi listrik. Dan listrik PLN ini dia monopoli, Bapak Ibu. Monopoli itu dia punya kekuasaan sendiri, nggak boleh orang lain. Ya, nggak boleh swasta, mungkin seperti itu maksudnya. Ya, kalau swasta boleh, tapi nanti yang jualnya tetap harus PLN. Ya, jadi seperti itu. Sangat pentingnya listrik, ya, sangat pentingnya listrik karena dia menguasai hajat orang banyak. Jadi kalau bisa saya katakan listrik ini adalah sumber dari kebahagiaan, ya, dan kesejahteraan. Jadi tidak mungkin orang itu bisa bahagia atau bisa sejahtera tanpa ada listrik. Tidak ada HP seperti ini, ya, tidak ada WiFi, tidak ada televisi dan sebagainya. Karena ini zaman now sekarang ini peradaban orang itu sudah semuanya canggih. Ya, kita ngerasain sendiri 2 tahun terakhir pada saat pandemi itu terasa. Khususnya bagi Kalimantan Tengah, ya, bagi Murung Raya yang menurut catatan di dalam PLN itu atau di dalam listrik desa yang paling tertinggal itu adalah di Kabupaten Murung Raya. Ada kurang lebih 78 desa belum ada PLN. Negara belum hadir, ya, belum hadir di desa-desa ini. Nah, maka saya tidak heran kalau orang Murung Raya ikut tes, ya, apakah mau tes jadi negeri, mau tes di perguruan tinggi terbaik, mau tes di akademi mungkin TNI dan sebagainya, itu kita tuh jarang lolos. Ya, kenapa? Ya salah satu ya indikasinya karena memang kita tidak banyak listrik, tidak punya listrik yang cukup untuk kita bisa menguasai informasi dan pengetahuan yang notabene semua bisa diakses melalui energi listrik, ya. Nah, maka untuk itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita dari 28 desa ini, target kita 2024 itu harus GIM. Ini Pak Direktur, ya, dan juga PLN. Kami sudah merapatkan ini, ya, saya dan teman-teman, karena ada 2 teman dari Golkar dan dari Gerindra, ya, Pak Haji Iwan dan dari Motarudin. Kami bersama-sama di Komisi 7 membidangi energi ini. Nah, kami sudah pernah melakukan pertemuan dengan gubernur yang diwakili oleh wakil gubernur dan para bupati, wali kota, dan pimpinan DPR se-Kalimantan Tengah. Apa isi pertemuan 3-4 bulan yang lalu? Yaitu kita ingin menyamakan persepsi kita bagaimana caranya agar Kalteng ini jangan menjadi daerah yang paling tertinggal listriknya. Ya, paling tidak itu dulu target kami. Ya, kemudian terungkaplah bahwa
kalau kita melihat melistrikkan Kalteng kurang lebih 450 desa ini, itu membutuhkan kurang lebih 2 triliun rupiah anggarannya, kurang lebih. Ya, tetapi kami yakin bahwa negara punya duit untuk itu. Permasalahannya ada kaitannya dengan infrastruktur jalan, jembatan untuk kita bisa memasang listrik di desa-desa yang terisolir, daerah terluar tadi. Nah, ini permasalahan yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, ya, atau masyarakat Kalteng pada khususnya, ya, karena ini ditonton ini ya. Nah, maka untuk itu diharapkan kesepakatannya agar nanti seluruh kepala daerah dari provinsi, kabupaten, kota, dan teman-teman di DPR itu fokus untuk mempersiapkan infrastruktur jalan. Saya yakin PLN akan kejar, ya, dan saya sendiri akan mengejar PLN itu, dan saya juga akan mengejar Kementerian SDM untuk melaksanakan pemasangan listrik di desa-desa. Ya, jadi itu kesepakatan. Maka oleh karena itu, artinya nanti teman-teman di DPR dan teman-teman di eksekutif di kabupaten, kota, dan provinsi itu fokus untuk yang belum ada listrik itu dipetakan untuk dibuatkan rencana pembangunan jalan dan jembatan secepatnya agar desa itu terbangun listriknya. Bahkan lebih ekstrim lagi, kami mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini ESDM ya untuk memberikan dispensasi kepada desa-desa yang punya kesulitan, ya, kapan saja tidak akan bisa kalau karena memang kesulitan di dalam infrastruktur itu umpamanya. Nah, maka untuk itu ya kita meminta, ya, karena memang ada undang-undang yang segera kita akan meninggalkan energi fosil, Bapak Ibu. Jadi nanti kita tidak akan lagi menggunakan batu bara atau bahan bakar minyak sebentar lagi. Bahkan tahun depan 2023-2024 ini sudah dirancang bahwa kendaraan-kendaraan dinas personal TNI, Polri, ASN ini sudah mau dibagi semua dari listrik, motornya mau mobilnya, bisnya juga seperti itu. Nah, jadi ini betul-betul harus dipersiapkan. Maka oleh karena itu di Komisi 7 Undang-Undang tentang EBTE, energi baru terbarukan ini sudah diketok, ya, tinggal diberlakukan dalam rangka mempersiapkan payung hukum untuk kita mempersiapkan apa yang menjadi komitmen dunia bahwa kita menggunakan energi yang ramah lingkungan atau EBTE ini. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi kami mengingatkan kepada kita, ya, bahwa ini sudah kesepakatan dunia. Maka oleh karena itu, seandainya Pak Jisman ini ada waktu dan teman-teman ini, saya akan bawa ke Jolo, ya Pak. Tadi Pak Bupati udah bilang bahwa di sana akan ada rencana secara nasional akan dibangun tenaga listrik menggunakan air, ya, PLTA. Ya, jaraknya kurang lebih 100 kilo lah dari sini. Dan kita akan bisa melihat bagaimana daerah sungai yang rencananya mau dibendung ini. Ya, di bendung saya pernah melihat dan pernah menamani juga tim survei ke sana. Nanti kalau dia membendung sungai ini, Joloy atau Busang ini, Pak, ini karena rakyatnya atau penduduk tidak banyak di sana. Ya, kira-kira sampai 25 km itu akan habis tenggelam. Tetapi karena dia bukan flat seperti ini, dia kayak mangkok begini, sungai itu, jadi dia akan mengisi mangkok ini, jadi tidak akan banyak yang tenggelam. Beda dengan tempat lain. Maka oleh karena itu saya sangat optimis sekali, ya, dengan adanya ibu kota kita Nusantara nanti kebutuhan energi tentu banyak. Nah, salah satu yang akan menjadi kebutuhan listrik nasional salah satunya dari PLTA dari Jolo, ya Pak. Maka oleh karena itu seyogianya Bapak harus punya kesempatan pergi ke lokasi ini, Pak, untuk melihat langsung dan mempercepat supaya kita tidak buru-buru kehabisan energi, ya. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian apa yang menjadi keinginan kita untuk melistrikan Kalteng ini,
Realisasinya kemarin saya sudah hari Senin kemarin tanggal 17 kami sudah rapat dengan para GM di wilayah Kalteng Selbar ya untuk percepatan pembangunan listrik di Kalteng ini. Ya, sehingga nanti akhir bulan ini kami akan bertemu dengan Direksi PLN Pusat dan juga Kementerian SDM untuk kita membahas bagaimana percepatan 2024 itu GIM di Kalimantan Tengah. Ya. Bahkan ekstrimnya tadi saya katakan, bagi daerah yang kemungkinan tidak akan mungkin jaringan masuk, kita minta dispensasi kepada pemerintah untuk dipasang diesel saja dulu. Ya, diesel dulu. Karena dari data, Kalimantan Tengah ini ada 15 kecamatan, Pak. Ibu kota kecamatan tuh ada 15 ibu kota kecamatan yang belum ada listrik. Ya, jadi kalau kita bicara tentang listrik desa, listrik ibu kota kecamatan aja nggak ada, Pak. Ya, dan termasuk juga kelurahan. Ya, maka oleh karena itu kita ingin percepatan. Ada 21 daerah di Kalimantan Tengah ini, ya, yang listriknya nyala 12 jam saja, gitu. Nah, kita ingin percepatan agar sama rata 24 jam. Nah, ini yang harus kita terobos juga di tahun ini dan tahun berikutnya, supaya Kalteng artinya terang benderang apa yang menjadi program oleh Pak Presiden 2024 itu GIM. Kalau kita tidak ekstrim, Pak, ya artinya revolusi lah mungkin seperti itu untuk daerah Kalimantan Tengah ini tidak akan bisa. Sehingga saya akan mohon kepada Pak Presiden untuk mencopot para pemimpin yang yang bertanggung jawab. Setuju, Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu. Ya, kalau kata-kata mencopot itu bisa mencopot dia dari jabatan dianggap tidak mampu, tetapi kalau bisa juga mencopot karena dia punya prestasi, dinaikkan lagi ke atas gitu. Ya, kalau dia direktur jadi dirjen gitulah. Tepuk tangan dulu. Ya. Artinya ini semua harus ada satu tekad dari masyarakat dan pemerintah bersama. Nah, saya juga tidak ingin masyarakat atau pemerintah daerah yang artinya mengabaikan PLN bekerja sendiri. Ya, terutama infrastruktur tadi saya katakan. Fokuslah DPR dengan pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi itu untuk memberikan anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur sehingga PLN bisa masuk ke sana. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu juga kita inginkan agar PLN mampu menyelesaikan tugas ini tidak lain juga adalah bagaimana masyarakat peduli. Ya, saya mendapat laporan juga ada beberapa tempat termasuk di Tanah Siang ini, kalau lagi hujan full, angin barat dan sebagainya, listrik kan. Alasan takut pohon tumbang. Maka oleh karena itu dengan kesadaran yang tinggi penuh dengan rasa berbangsa dan bernegara, ya ada 4 pilar berbangsa dan bernegara itu. 1, harus paham tentang Pancasila, 2, tentang Undang-Undang Dasar, 3, tentang Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itu harga mati. Artinya bagaimana masyarakat itu merasa memiliki. Jadi jangan hanya karena agar kebunnya tetap eksis, ya tidak terganggu, ya tidak boleh ditebang. Bahkan minta ganti rugi yang berlipat-lipat. Ya. Jadi jangan sampai ada banyak hambatan pada saat lagi membangun listrik, tiang menarik tali, bermasalah dengan masyarakat, dihadang sama masyarakat, diancam sama masyarakat. Maka oleh harapkan agar pihak keamanan untuk bisa bertindak tegas, ya kapan perlu DPR dan teman-teman yang lain buat peraturan daerah yang menguatkan agar PLN punya keleluasaan untuk ya membangun jaringan ini. Ini yang penting juga menurut saya di dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada pertama itu kepada Direktur Listrik ya dari ESDM ini, kemudian PLN dan juga seluruh masyarakat ya yang sangat peduli dan saat ini kalau saya melihat ingin sekali untuk membantu percepatan pembangunan
listrik di Kalimantan Tengah ini. Nah, maka untuk itu saya juga ingin menyampaikan bahwa kepada masyarakat bahwa listrik ini sangat dibutuhkan. Ya, karena tadi sudah saya sampaikan, akibat tidak ada listrik itu banyak hal yang menjadi kehidupan kita ini tidak akan bisa maju dan berkembang, termasuk juga kesejahteraan. Maka oleh karena itu ingin saya mengingatkan kembali agar membangun listrik ini tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas dari PLN, tetapi itulah hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian SDM, kemudian juga PLN, ya, agar apa yang menjadi harapan kita, 78 desa yang ada di Kabupaten Murung Raya ini harus kita harus kita bangun. Memang ada target di tahun 2022 ini sekitar 10 desa di Kabupaten Murung Raya ini. Kemudian tahun 2023 sekitar 42 desa. Kemudian totalnya nanti akan terpenuhi semuanya jadi 78 desa. Tetapi untuk Kalteng, ya kita juga berharap ya dari Kalteng yang akan membangun 60 desa tahun ini, kemudian 90 desa 2023 dan 300 sekian 2024 itu, menurut saya itu tidak akan sulit untuk bisa direalisasi. Maka oleh karena itu kami ingin kepada Pak Direktur dan PLN nanti kita akan bahas percepatan yang ekstrim. Ya, maksud saya itu ekstrim itu 2023 itu paling tidak kita masuk ke 150 sampai 200 desa di Kalteng. Kemudian di tahun 2024 tahun terakhir itu sisanya. Jadi semuanya sudah harus berlistrik. Nah, ini menjadi harapan saya. Jadi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi memang kami sangat keras sekali untuk membahas tentang listrik ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan tentang bahan bakar minyak di sini. Menurut hemat kami, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, kami sangat memahami karena memang ada hubungannya dengan transportasi sehingga harga itu sangat sulit untuk BBM satu harga. Tetapi kita bersyukur tadi kita sudah melewati beberapa tempat, sudah ada Pertasop yang kita lihat, dan kurang lebih 3.281 se-Kalimantan Tengah sambungan listrik di rumah tangga orang miskin ini sudah akan segera menyala. Ya, jadi hari ini yang sudah menyala, ya artinya sudah kita doakan agar terus menyala, ya, dan yang belum terpasang karena memang menunggu mungkin tenaga pemasang, ya, bersabar dulu, dan mereka yang belum atau masih daftar antri juga bersabar juga, karena bagaimanapun saya ingin mengingatkan agar masyarakat tidak perlu panik. Kalau dulu kita itu kekurangan daya, karena untuk Kalteng ini kan Riam Kanan. Saat ini kita sudah punya pembangkit yang cukup untuk menerangi Kalimantan Tengah, bahkan Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Barat. Karena pembangkit kita yang ada di Bengkanai, di Morateweh ini, ya, kemudian juga ada yang di Pulang Pisau, kemudian ada yang di Gunung Mas, ada juga yang di Tamiang, ada juga di Pangkalambun. Ya, pembangkit kita ini sudah cukup, ya, bahkan tadi saya katakan lebih. Maka oleh karena itu sedikit juga saya ingin jelaskan, hampir lupa, untuk kompor listrik saat ini pemerintah menunda. Ya, memang ada pemikiran kemarin ingin mengganti tabung LPG, tetapi karena belum siap, semuanya belum siap, satu masyarakat juga belum siap dilakukan pengalihan dari LPG ke listrik, kemudian juga itu juga cukup harus disosialisasi dengan anggaran yang harus cukup besar gitu, sehingga ini ditunda. Jadi perlu saya sampaikan, ini ditunda dulu. Nanti, karena memang kehidupan kita nanti semuanya dengan listrik, LPG pasti akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena itu rejim dari dari fosil, ya. Jadi energi yang dari fosil. Jadi kami di Murung Raya, Pak Direktur tidak khawatir karena di sini banyak sekali energi terbarukan. Tadi ada air yang luar biasa,
matahari yang luar biasa, angin yang luar biasa, kemudian juga tanaman-tanaman yang bisa kita rubah menjadi biodiesel dan sebagainya, itu sangat menjanjikan di sini. Tinggal waktu yang tepat untuk kita mulai hidup dalam kehidupan energi baru terbarukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Semoga hari ini apa yang akan dicanangkan peresmian penyalaan dan penggunaan lebih dari 3.000 ya listrik se-Kalimantan Tengah ya rumah tangga, dan lebih dari 1.000 rumah tangga yang ada di Murung Raya, kami akan memberikan kesempatan nanti untuk Pak Bupati dan Pak Direktur dan kita semua bersama-sama secara resmi nanti meresmikan penyalaannya, bahwa ini artinya betul-betul ada dan nyala. Jadi jangan sampai ada tiangnya, ada bolamnya tapi nggak nyala. Hari ini kita akan buktikan bahwa ini nyala. Kalau dia tidak nyala, Pak Direktur, saya akan tahan di sini. Secara adat dia kena. Ya, PLN juga kena adat. Ya, karena apa? Karena tidak nyala. Kira-kira itu dari kami. Terima kasih. Merdeka. 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 Terima kasih. Baik, terima kasih untuk anggota Komisi 7 Dewan. Terima kasih, foto bersama sudah selesai, dan sekarang Komisi 7 DPR RI akan langsung meninjau ke Saat ini sekali lagi kita telah berada di tempat kediaman Bapak Boris Mere untuk melakukan pemasangan atau penyalaan listrik yang pertama. Iya, saya menjelaskan bahwasanya Bapak Dr. Insinyur Willy MSFMM adalah anggota Komisi 7 DPR RI. Kita akan sama-sama menyaksikan penyalaan KWH meter secara simbolis oleh Bapak Insinyur Willy MSFMM. Kita akan hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Luar biasa, penyalaan pertama sudah lebih dari beliau, dan ini merupakan kebahagiaan untuk masyarakat Kecamatan Tanah Siang tentunya. Ya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan untuk pengguna listrik yang penyambungan baru ya. Pak siapa namanya? Pak Goris Mere. Pak Goris Mere. Oh ini luar biasa ini beliau ini ya. Saya tahu Anda dari daerah Nusa Tenggara ya. Ya, jadi Pak Goris Mere ini adalah satu satu bantuan negara pemerintah ya melalui Kementerian SDM dan juga melalui Komisi 7 ya DPR RI. Saya mewakili Willy Yosep ya, mewakili Kalimantan Tengah. Kami akan memasang selanjutnya, jadi tidak hanya pada hari ini kurang lebih 1.569 ini di Murung Raya dan lebih dari 3.000 di Kalimantan Tengah, tetapi tahun berikutnya kami akan memasang lagi untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Harapan kami listrik dipasang ini menjadi masyarakat, anak-anaknya bisa belajar, bisa sekolah, mungkin ibu-ibunya bisa menghidupkan, menyalakan kompor, membuat kue, dan mungkin juga Pak Goris Mere juga bisa jadi tukang gitu ya, menyerut kayu, papan dan sebagainya, artinya bermanfaat. Jadi listrik ini harapan kami biar bermanfaat bagi rumah tangga Goris Mere. Termasuk juga ya kita berharap agar dengan adanya listrik ini menjadi Bapak Goris Mere ini akan lebih maju, lebih sejahtera, anak-anaknya sekolahnya juga bagus.
Nah, mungkin itu yang menjadi harapan kami pemerintah ya untuk listrik yang dipasang pada hari ini. Dan kami minta apa yang Anda bisa sampaikan kepada pemerintah. Saya terima kasih banyak kepada Bapak pemerintah pusat dan terima kasih banyak Bapak Willy M. Yosef telah membantu kami yang susah, dan terima kasih banyak pada Bapak Camat, Pak Bupati, dan terima kasih banyak Bapak DPR telah membantu kami yang susah di Serpoi ini. Syukur, mudah-mudahan Bapak sehat dan proyek maupun tujuan Bapak dengan selamat. Amin. Nah, ini bupatinya tadi. Nah, ini tadi mau ngucapin Baik, terima kasih kepada Pak Bupati ini. Ini bupati nih. Selanjutnya Boris Mere, ini kami pemerintah hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan listrik, karena listrik ini sangat berdampak besar dalam segala bidang, tidak hanya untuk penerangan, tetapi juga untuk kegiatan produktif ekonomi masyarakat. Ya, gunakan ini sebaik-baiknya, ya, supaya nanti bisa memberikan kesejahteraan, ya, dan kebahagiaan untuk Bapak Boris Mere dengan ibu dan keluarga yang ada di sini. Ya, oke, terima kasih ya. Ya. Bahagia dan sejahtera. Ya. Ini berapa watt? Lihat sana. Hah? Kumpul. Oke ya. Energi berkeadilan, bantuan pasang baru listrik tahun 2022. Terakhirnya merdeka. Merdeka gitu. Silakan Pak Bupati melanjutkan ngisi token ya, bukan? Bicara ini listrik adalah milik negara semuanya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga ini dari kami persembahan, semoga bermanfaat bagi Ibu. Terima kasih Pak. Monggo diterima. Ini bagus. Satu, dua, tiga. selanjutnya pengisian wakil perdana. Benar nggak? Hore. Udah nambah listriknya Pak. Selanjutnya mohon izin Pak Bupati. Dan juga Direktur PT PLN dan para hadir saat ini sedang menuju ke Bapak diwakili oleh Kepala Dinas Bapak Dr. Julianus MPD. Beliau hadir saat ini untuk mewakili Bupati Murung Raya. Baik, saat ini kita lihat bersama-sama melalui hitungan 1, 2, 3. Luar biasa. Sudah menyala rumah Bapak Limer atau Bapak Uke oleh anggota Komisi 7 di PRRI. Bapak. Terima kasih. Berikutnya penyerahan secara simbolis CSR PT PLN Persero, pengisian token listrik perdana oleh yang mewakili Bupati Murung Raya, Iya. Bapak Dr. Julianus Ada yang MPD. bisa bacain? Oke Pak, tidak apa-apa. Ya, enggak, supaya kamu konsentrasi kayak gitu aja. Ya. Gitu ya. Dan 99 31 68 07 9 75. Baik, izin masih ada
satu lagi Madam Sandra Kasih. Token juga. Udah hafal. Terima kasih. Selanjutnya kita akan foto bersama. Yosep MM melakukan penyalaan pertama pada saat ini. 1, 1, 2, 3. Luar biasa. Saat ini listrik sudah menyala dengan sempurna di rumah Ibu Lili. Terima kasih. Pak Ibu yang kami hormati dan kami kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa betul-betul merasa betul-betul mempunyai kebahagiaan hari ini karena apa yang menjadi harapan masyarakat untuk melistrikkan rumah tangga orang tidak mampu ini terwujud. Pada saat ini di Kalimantan Tengah ada lebih dari 3.000 kepala keluarga ya di 13 kabupaten 1 kota dan juga khususnya di Kabupaten Murung Raya ada lebih dari 1.500 kepala keluarga. Mohon maaf, lebih dari 1.159 ya kakak yang ada di Murung Raya ini hari ini kita resmikan untuk dinyalakan. Jadi betul-betul nyala. Dan saya berterima kasih kepada khususnya yang mewakili Menteri ESDM Pak Jisman Huta-Julu ya, yang beliau jabatannya sebagai Direktur Pengusahaan Listrik ya, dan juga yang mewakili Direktur Utama PLN juga hadir bersama kita Pak Agus beserta seluruh jajaran dari Kalsel Tank ya yang ada di sini, dan juga kepada Bupati dan seluruh kita yang hadir telah menyaksikan bahwa apa yang menjadi impian masyarakat tidak mampu, sementara mereka dilewati oleh kabel-kabel listrik rumahnya selama ini ya karena ketidakmampuan, karena kita tahu bahwa listrik ini adalah satu perusahaan milik negara dan mereka juga artinya mengoperasikan ini dengan anggaran yang juga harus ada pemasukan untuk negara dan juga untuk operasional. Maka oleh karena itu negara yang membayar ini, jadi gratis maksudnya tetap membayar kepada PLN, tetapi sejujurnya ini dibayar oleh negara. Ini merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu betul-betul terwujud. Kemudian kehadiran negara PLN di rumah masyarakat ini juga hadir benar-benar terwujud. Dan inilah merupakan satu kebanggaan kita yang sangat luar biasa. Maka untuk itu kepada keluarga besar yang menerima penyambungan listrik baru secara gratis ini kami sekali lagi menyampaikan selamat dan semoga listrik ini bermanfaat bagi keluarga ini ya, terutama untuk kebutuhan hidup mereka dan juga meningkatkan kesejahteraan dan tentu juga kecerdasan. Nah tentu juga ini akan juga meningkatkan ekonomi termasuk juga tadi saya katakan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka untuk itu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ya sehingga terwujudnya pemasangan listrik sambungan baru untuk keluarga tidak mampu ya. Hari ini ya secara resmi sudah dilakukan di Kabupaten Murung Raya, tepatnya di Kelurahan Seripoy, Kecamatan Tanah Siang, Kalimantan Tengah. Dan ini semoga program ini ya tahun depan masih jalan karena masih banyak sekali rumah tangga tidak mampu yang membutuhkan listrik seperti ini. Maka oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak. Semoga listrik di negara tercinta kita, Republik Indonesia ini terwujud semuanya menjadi Indonesia terang pada tahun 2024 yang akan datang, terutama Kalimantan Tengah. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka dari kegelapan. Baik, terima kasih. Masyarakat dan jajaran pemerintah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini sungguh merasa
bersukacita dan berbahagia melihat apa yang terjadi pada saat ini. Masyarakat yang ekonominya tidak mampu, ya seperti yang kita lihat sebelah ini rumah seorang ibu yang statusnya janda di Kelurahan Seripoi, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya ini diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian SDM dan juga disupport oleh Pak Willy M. Yosef, anggota DPR RI, Dapil 7, Komisi 7, Dapil Kalimantan Tengah, untuk memberikan bantuan, program bantuan listrik baru, ya, dan ini sangat diharapkan dan bermanfaat bagi mereka untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang berkenaan dengan tuntutan kemajuan zaman sekarang, supaya itu bisa lebih efisien, lebih ekonomis. Tentu sangat terbantukan dengan adanya listrik. Ya, artinya keinginan mereka secara mendasar itu bukan hanya untuk penerangan, ya, ketika malam hari atau gelap, tetapi juga untuk efek domino yang lain. Nah, karena itulah kami pada kesempatan yang sangat baik ini memberikan apresiasi, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah melalui Kementerian SDM dan Pak Willy M. Yosef. Semoga ini kedepannya lebih banyak lagi program pemasangan listrik baru bagi masyarakat yang tidak mampu se-Kabupaten Murung Raya, sehingga apa yang dialami dan istilah kita sekarang ini adalah keterisolasian, kemiskinan, ya, dan kegelapan, melalui listrik ini bisa menjawab itu ke semuanya, ya, dan untuk kesejahteraan kita semuanya. Demikian. Terima kasih. Merdeka. Wakil rakyat lagi yang bicara. Wakil rakyat. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili seluruh rakyat Kalimantan Tengah, khususnya juga untuk Kabupaten Murung Raya, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas program dari pemerintah pusat melalui aspirasi Pak Dr. Willy M. Yosef, yang mana pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan apa yang telah kita laksanakan, yaitu bantuan listrik untuk rumah atau tidak mampu di kecamatan ataupun di desa, bahkan di seluruh Indonesia, terutama pada Kabupaten Murung Raya ini. Pak Willy sangat memperhatikan untuk kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Atas nama pemerintah daerah, atas nama DPRD Kabupaten Murung Raya, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas program pemerintah pusat yang telah sangat membantu masyarakat lemah, khususnya di Kabupaten Murung Raya. Kami menyambut baik Pak Willy banyak sudah memberi program bantuan kepada khususnya Kabupaten Murung Raya melalui kemarin yang ada pertama yaitu sumur bor, terus yang kedua menyalurkan atau mendirikan beberapa pertasop di kecamatan-kecamatan, dan yang ketiga ini adalah itu untuk membantu masyarakat, yaitu pemasangan listrik gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Sekali lagi kami listrik tenaga surya, ya, LTS. oh ya, tenaga surya juga yang desa-desa kemarin ada yang disampaikan atau yang telah dibantu oleh Pak Willy juga sampai ke kecamatan-kecamatan. Sekali lagi atas nama pemerintah daerah mewakili rakyat Kabupaten Murung Raya dan DPRD Kabupaten Murung Raya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Pak Willy memberikan aspirasi untuk kami di Murung Raya. Mungkin itu yang bisa kami. Terima kasih. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Terima kasih buat Pak Willy yang sudah kasih program ini buat untuk kami di sini di Kecamatan Tanah Siang. Saya secara pribadi berterima kasih pada bantuan yang sudah diberikan pada hari ini atau perlimpahan dari Pak Musa. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Dengan adanya bantuan ini, rumah saya jadi terang seperti punya tetangga yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Willy yang sudah mendukung kami, yang masyarakat di
Serpoi ini kami berucapkan terima kasih banyak, dan kepada Bapak Menteri LSM kami berucap syukur dan terima kasih banyak. Semoga berumur panjang dan sehat selalu. Merdeka. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan listrik dari Pak Willy yang sudah kami terima. Semoga bermanfaat untuk masyarakat dan seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya Camat Tanah Siang Hendra Hadikusuma, SSTP. Pada saat ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Insinyur Willy M. Yosef MM yang telah memperjuangkan pemasangan KWH gratis khususnya di Kecamatan Tanah Siang, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Kementerian ESDM dan tentunya pihak PLN juga yang telah memasang ke rumah-rumah warga di Kecamatan Tanah Siang. Besar harapan kami program ini terus berlanjut di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Murung Raya dan kecamatan-kecamatan lainnya. Semoga ini sangat bermanfaat untuk warga di Kecamatan Tanah Siang. Merdeka!